Saya foto dulu Bapak Ibu. Baik, karena sudah jam 10 Bapak Ibu ya. Ibu sebentar Ibu, tadi maaf. Tadi belum on kamera. Ya Bu Eli, nggak apa-apa Bu Eli. Ya. Saya ulang lagi ya. Saya foto Bapak Ibu, ini baru 18. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu ya. Marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi kegiatan berjalan lancar dan Bapak Ibu diberikan kesehatan, bisa beraktivitas dan menyelesaikan pelatihan ini sampai hari ini sebenarnya hari terakhir Bapak Ibu ya. Besok kita sudah penutupan. Iya. Namun saya lihat masih banyak sekali yang belum mengakses LMS ya. Jadi Bapak Ibu kita itu di Zoom hanya 2 jam. Mohon maaf ini saya mengingatkan ya. Di Zoom memang hanya 2 jam. Selebihnya aktivitas LMS. Ya, di LMS Bapak Ibu kan linknya sudah dibagikan oleh admin. Silahkan Bapak Ibu buka-buka LMS-nya, di-download materinya gitu ya. Kemarin sudah saya share semua contoh-contoh ya kurikulum mulai dari penjelasan kurikulum adaptif, bagaimana Bapak Ibu melakukan identifikasi, asesmen, sudah ada contohnya ya, contoh identifikasi sudah ada, contoh asesmen sudah ada, terus instrumen identifikasi dini sudah ada, contoh profil PDBK sudah ada, silabus sudah ada, RPP sudah ada semua di LMS itu. Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu ya, maaf ini sambil saya share biar Bapak Ibu ini ya. Ini ya Bapak Ibu, jadi tiap hari tolong LMS-nya itu dibuka. Karena kita di Zoom hanya 2 jam. Ya, di Zoom hanya 2 jam, selebihnya kita lebih banyak di LMS ini. Ya, ini mulai dari materi pertama semua sudah ada di sini. Mengantar pendidikan inklusi. Kalau Bapak Ibu klik, ini sudah terdownload ya. Terdownload, ini diklik sudah terdownload. Bapak Ibu tinggal mengikuti saja ya. Nah, di hari pertama kemarin sudah ada LK1 sudah dibahas oleh Bu Erni kemarin bersama-sama di hari pertama, tinggal Bapak Ibu melanjutkan. Nah, ini dari 52 peserta, baru 30 yang mengumpulkan LK1-nya. Kalau Bapak Ibu lupa LK1 itu apa? Buka lagi di LMS, diklik, oh isinya ini. Terus LK2 itu apa? Di LMS ada. Ya. Di Zoom sudah saya jelaskan semuanya hari pertama. Tinggal Bapak Ibu download materi dan download LK-nya. Terus di-upload lagi di sini. LK2 ini dari 24 baru 52. Terus kemarin materi 2, hari kedua. Itu sudah saya jelaskan kemarin ya, dari jam 10 sampai jam 12. Kurikulum adaptif seperti apa, di sini sudah ada materinya. Kalau Bapak Ibu tidak ikut Zoom, buka LMS-nya. Ya, dibuka LMS-nya, dibuka materinya. Kurikulum adaptif, sudah ada penjelasan di sini. Sudah ada PowerPoint, terus cara identifikasi, cara asesmen, contoh-contohnya sudah ada, semua saya beri di sini. Tinggal Bapak Ibu mengacu ke sana gitu ya. Di sini kan ada tempat-tempatnya ini, tempat mengumpulkan
LK identifikasi dini. Bagaimana membuat identifikasi dini? Sudah ada contohnya di atas. Kemarin sudah saya jelaskan. Terus di sini tempat LK assessment. Ya, ini identifikasi dini 10 orang yang mengumpulkan. Terus LK assessment ini 9 orang. Terus penyusunan profil memang di sini tidak ada LK-nya, tapi Bapak Ibu kan menyusun profil. Ya, di sini membuat asesmen, di sini membuat identifikasi dini. Sudah ada ruang-ruangnya, tinggal Bapak Ibu upload di sana tugasnya ya. Menyusun silabus adaptif seperti apa, RPP adaptif seperti apa. Silahkan Bapak Ibu upload di sana. Kalau contoh-contohnya ada di sini Bapak Ibu ya. Terus hari ini kita masuk materi terakhir, yaitu program pembelajaran individu. Mohon maaf Bapak Ibu, termute. Ini ya, materi 3 kita hari ini masuk pada program perencanaan individu, PowerPoint-nya ya. Nanti saya berikan contoh PPI di sini sudah ada modulnya. Tinggal Bapak Ibu nanti mengumpulkan LK menyusun PPI ini terakhir hari ini. LK-nya hanya 1 Bapak Ibu ya. Itu. Jadi punten Bapak Ibu semuanya ya, karena kita ini pembelajaran andragogi ya. Saya kira kita bukan siswa SD lagi yang harus diingatkan gitu per hari. Sebenarnya grup umum itu kan juga sudah ada ya. Saya hanya membantu di grup kelas itu biar kita mudah komunikasinya, maka saya buatkan kelas gitu. Sebenarnya sudah cukup grup umum itu. Ya, grup umum dan LMS kita tidak maksimal di WA tapi lebih maksimal di LMS ini. Bapak Ibu buka agar LMS ini ada fungsinya gitu ya. Karena kita sertifikat kita itu berapa jam Bapak Ibu ya, harus memenuhi gitu ya, harus memenuhi. Untuk memenuhi yaitu Bapak Ibu belajar mandiri asinkronus, mengerjakan LK-LK-nya, membuka materi-materinya, sehingga pada saat pertemuan jika ada yang bingung silahkan disampaikan, karena pertemuan kita hanya 2 jam di Zoom itu. Dan Bapak Ibu mohon diingat-ingat ya, kita ada penilaian ya, penilaian proses, penilaian sikap, penilaian keterampilan ya. Jadi penilaian sikap dari kedisiplinan Bapak Ibu, terus dari keterampilan itu kami ambil dari tugas-tugas Bapak Ibu gitu ya. Tugas-tugasnya tiap hari saya cek, ternyata baru sedikit yang mengumpulkan gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya, ini untuk persyaratan pengambilan sertifikasi nanti. Bapak Ibu tugasnya mohon dipenuhi, jamnya di Zoom juga dipenuhi. Minimal kalau misal tidak bisa hadir di Zoom, Bapak Ibu buka LMS-nya, karena semuanya ada di LMS. Ya, materinya contohnya semua sudah ada di sana. Itu justru saya inisiatif membuat grup karena saya lihat yang Zoom tiap hari juga cuma sedikit. Saya bantu di grup WA, saya buatkan grup gitu ya. Seharusnya kan dari Bapak Ibu sendiri mungkin ya buat grup lah untuk komunikasi. Kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan tugasnya buat grup, kumpulkan kelasnya terus diskusi di sana. Ini sudah saya bantu untuk membuat grup, tinggal Bapak Ibu menyelesaikan tugasnya. Gitu ya. Mohon maaf ini saya agak tegas karena ini hari terakhir ya, hari terakhir. Geser di sini ya. Penilaian yang harus harus dilalui ya, penilaian sikap, penilaian keterampilan, tugas-tugas Bapak Ibu, dan mohon LMS itu benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi jam gitu ya. Kita kan selama 5 hari itu ya, berapa jam itu. Jadi untuk memenuhi sertifikat nanti berapa jam, Bapak Ibu harus ada aktivitas mandiri yaitu membuka LMS. Kalau Bapak Ibu kesulitan,
silakan hubungi admin. Di hari pertama kan kita sudah di briefing semuanya. Bagaimana cara membuka LMS, bagaimana cara mendownload tugas, mengupload tugas, itu Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu apakah ada yang ditanyakan? Mungkin masih kesulitan di LMS atau ada kendala apa, silahkan disampaikan. Sebelum kita masuk materi 3, materi terakhir. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan? Ya, Bu Kartika, silakan. Ya, Ibu mau tanya, untuk yang LK RPP adaptif itu kan BK nggak ada ya Bu ya, RPP-nya kan ya, maksudnya RPL kan adanya kan. Bagaimana Bu itu? Ya, ya Bu Kartika, untuk bimbingan konseling ya, untuk bimbingan konseling, ya bisa membuat RPL-nya ya Bu ya, RPL, ya. Bu, kalau saya dari silabusnya udah koordinasi sama guru mapel, boleh nggak Bu RPP-nya pakai guru mapel aja Bu? Pelajaran. Oke, boleh. Kalau misalkan ya Bapak Ibu di sini guru BK ya, guru BK kan memang RPL bukan RPP ya. Jadi kalau ingin membuat RPP juga boleh ya, karena itu nanti berkoordinasi dengan guru mapel. Siapa tahu guru mapelnya belum ikut pelatihan gitu ya, justru mendapat info dari guru BK bagaimana membuat RPP ya, RPP untuk ya PDPK gitu. Ya, terima kasih. Itu aja Bu, makasih. Ya, terima kasih Bu Kartika. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Hari ini kita masuk materi terakhir, hari terakhir ya Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan dulu tentang PPI sambil Bapak Ibu mempersiapkan presentasi ya, presentasi Bapak Ibu menyusun itu ya. Kan kemarin tugasnya Bapak Ibu menyusun kurikulum adaptif. Maaf, kemarin materinya kurikulum adaptif, tapi Bapak Ibu tugasnya adalah membuat identifikasi dini ya. Itu ada LK identifikasi dini, membuat asesmen, menyusun asesmen ya, menyusun profil peserta didik ya. Terus menyusun silabus adaptif sampai RPP adaptif. Itu tugas kemarin. Nah, nanti silakan Bapak Ibu siap-siap ya presentasi untuk share screen setelah saya menjelaskan yang materi terakhir ya. Silakan sambil Bapak Ibu mempersiapkan, karena saya lihat di LMS itu baru 10 ya, yang identifikasi dini itu baru 10, asesmen baru 9, profil peserta didik 9 juga, lalu silabus adaptif itu 9 ya, dan LKRPP adaptif itu 6 orang. 6 orang ini yang sudah, coba saya bacakan Bapak Ibu ya, yang sudah mengumpulkan ini ya. Bentar, saya buka LMS-nya dulu. Yang sudah mengumpulkan LKRPP ya, RPP adaptif, ada Bu Dr. Anda Sarinawati, MSI, Bu Ayuning Dia, Bu Vicky Akmala, terus Bu Devita, Bu Asterina Lucia Dharma, SPD MA. Ini yang sudah mengumpulkan RPP adaptif ya. Baru 6 yang mengumpulkan. Nah, terus yang lainnya tadi ada 9 ya, ada 9 dan ada 10 ya. Silakan, mungkin belum sempat upload ya, silakan Bapak Ibu persiapkan, nanti boleh share screen walaupun belum di ini ya, belum di upload gitu ya. Oke, Bapak Ibu,
Bu Emi, mohon izin Zoom-nya pakai HP ya Bu. Laptopnya lagi nggak bisa nge-Zoom soalnya. Jadi nggak bisa share screen juga karena bermasalah laptopnya. Ya Bu, silahkan Bu Kartika. Oke ya, sambil saya menjelaskan, silahkan nanti Bapak Ibu mempersiapkan ya hasil pekerjaannya untuk yang tugas kemarin ya, tugas hari sebelumnya, yaitu menyusun ini ya, mulai dari LK identifikasi dini dulu, terus asesmen, terus penyusunan profil peserta didik, terus menyusun silabus dan RPP. Monggo silahkan disiapkan Bapak Ibu sambil saya menjelaskan dulu untuk materi hari ini tentang program perencanaan individu. Dan mohon izin, mohon maaf, grupnya saya tutup Bapak Ibu ya, sementara biar pengumuman tidak tertutup oleh komentar-komentar gitu ya. Karena kalau tertutup nanti masih ada yang japri, tanya lagi, masih ada yang bertanya lagi, mengulang-ulang terus gitu ya. Jadi sementara saya tutup untuk mempermudah kita komunikasi. Biar nggak tertutup kalau ada pengumuman penting. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada program perencanaan individu ya. PPI. Pengertian PPI ini merupakan program pembelajaran untuk individu siswa yang disusun berdasarkan kemampuan, cara dan kecepatannya sendiri. Harapannya dengan bantuan PPI ini, individu siswa secara bertahap dapat menunjukkan peningkatan kemampuan belajar melalui pendekatan, perhatian, cara, dan tindakan tertentu. Nah, nanti dimulai dari penyusunan, pelaksanaan, penilaian PPI yang menerapkan azas kerjasama. Ya, nah yang terlibat di PPI ini Bapak Ibu, mulai dari guru sekolah umum, siswa tutor sebaya, orang tua siswa, dan guru pendamping khusus GPK. Ini kalau ada ya, kalau ada di sekolah Bapak Ibu. Tapi sepertinya masih jarang ya guru pendamping khusus di sekolah. Ini dua siswa autis Bapak Ibu ya, yang bekerja sama ya, mereka bisa bekerja sama. Lalu penyusunan PPI ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar ya, materi, metode, media, evaluasi, terus waktu, tempat, dan pihak yang terlibat, serta layanan pendukung. Layanan pendukung di sini Bapak Ibu ya, yaitu pendukung kurikulum ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu memilih dan menggunakan strategi ya, dan pembelajaran yang memudahkan siswa untuk menguasai kurikulumnya. Nah, program khusus di sini memberikan tambahan sesuai dengan kekhususan yang dimiliki siswa. Misalkan siswa dengan gangguan penglihatan ini membutuhkan program khusus baca tulis braille ya, dan keterampilan orientasi mobilitas. Bahkan sekarang juga sudah ada Bapak Ibu ya, laptop, HP itu yang bisa digunakan untuk anak dengan gangguan penglihatan. Gitu. Jadi tunanetra sekarang sudah banyak yang pegang HP, pegang laptop Bapak Ibu, karena memang di HP-nya, di laptopnya itu sudah ada aplikasi. Kalau di laptop namanya aplikasi JAWS ya, JAWS. Itu semuanya berbunyi Bapak Ibu, tombol-tombolnya ya. Misal mau mengetik huruf A gitu ya, itu ada suaranya A, B, C, D gitu ya. Jadi mereka hanya menghafalkan letak-letaknya saja gitu ya. Itu untuk yang gangguan penglihatan. Kalau yang untuk gangguan pendengaran itu ada alat bantu namanya hearing aid ya.
untuk alat bantu pendengaran untuk anak-anak yang ada gangguan dengan pendengaran, ya. Ini kemarin sudah kita bahas semuanya ya di materi pertama. Silakan Bapak Ibu buka lagi PowerPoint-nya untuk memahami klasifikasi anak berkebutuhan khusus itu seperti apa saja jenis-jenisnya gitu ya. Nah, siswa dengan gangguan pendengaran ini membutuhkan program khusus bina komunikasi, persepsi bunyi dan irama. Lalu siswa dengan gangguan intelijensi ringan, sedang dan berat ini membutuhkan program khusus kemampuan merawat diri. Nah, ini Bapak Ibu, apa sih perbedaan PPI dan RPP gitu ya. PPI program perencanaan individu. Nah, bedanya dengan RPP apa? Kalau dari aspek waktu ya, PPI itu dibuat minimal 3 bulan. Ya, jadi setiap 3 bulan. Nah, di RPP itu dibuat setiap tatap muka. Kalau di setiap RPP kan Bapak Ibu membuat tatap muka, ya. Subjeknya kalau PPI itu seorang siswa, ya. Jadi untuk siswa-siswa tertentu saja itu dibuat program perencanaan individu. Kalau RPP kan seluruh siswa, gitu ya. Subjeknya siapa ya? Siswa yang berkebutuhan khusus tadi, Bapak Ibu buatkan khusus PPI-nya. Dasar penyusunannya kalau PPI kurikulum, asesmen dan profil siswa. Di RPP ya adalah kurikulumnya ya. Terus pihak yang terlibat di PPI itu guru, GPK, siswa lain, orang tua dan tenaga profesional. Kalau di RPP tentunya yang membuatkan hanya gurunya saja sudah cukup. Ruang lingkupnya kalau PPI bidang studi dalam K13 program khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus di RPP itu bidang studi dalam K13 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di PPI itu menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Ya, bukan peserta didik yang menyesuaikan ini ya kurikulumnya gitu ya. PPI itu makanya perlu dibuatkan PPI. Nah, penerapan PPI ini tingkat kemampuan atau prestasi yang diketahui setelah dilakukan asesmen. Terus sasaran program tahunan dapat dipecah menjadi beberapa sasaran. Lalu ada sasaran jangka pendek dikembangkan guna mencapai kemampuan yang lebih spesifik. Ya. Terus program pendukung ini dilakukan oleh banyak pihak yang terkait secara multidisiplin, itu bidang edukasi ya, kepala sekolah, guru kelas, guru PLB, dan co-teacher ya. Lalu bidang kedokteran ada dokter anak, neurolog, psikiater, fisioterapi, sensori terapi, okupasi terapi, bina bicara dan lainnya ya. Lalu bidang psikologi, psikolog perkembangan klinis anak dan pendidikan serta orang tua. Nah, untuk Bapak Ibu di sekolahnya yang tidak ada guru pendamping khusus ya, ini bisa Bapak Ibu semacam ada GPK atau guru pendamping khusus yang bersifat kunjung gitu ya, GPK kunjung, Bapak Ibu bisa mengajukan gitu ya, mengundang GPK dari sekolah mana untuk datang ke sekolah Bapak Ibu ya, untuk meminta apa ya istilahnya ya, masukan terkait dengan masalah yang dihadapi Bapak Ibu. Bisa juga dengan SLP terdekat, Bapak Ibu bisa bekerja sama mengajukan gitu ya. Bisa diajukan ke kepala sekolah, nah nanti mengajukannya langsung ke SLP membuat surat permohonan gitu. Semacam ada GPK yang bersifat GPK kunjung, mungkin 1 bulan sekali atau seminggu sekali sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Bapak Ibu gitu. Itu. Ya, jadi memang di sekolah reguler ini kan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya PDBK dengan kategori yang masih bisa mengikuti anak reguler begitu Bapak Ibu ya. Mereka bisa mengikuti anak reguler ya dengan cara Bapak Ibu membuat PPI khusus, kurikulumnya ya seperti yang saya jelaskan kemarin itu ya. Kurikulum yang dimodifikasi, RPP-nya seperti apa, silabusnya seperti apa, kemarin sudah kita bahas semuanya ya, merupakan RPP modifikasi ya.
RPP-nya, silabusnya itu modifikasi. Kalau Bapak Ibu kemarin tidak ikut, silahkan dibuka ya, di LMS sudah saya share contoh-contohnya seperti apa bentuknya. Nah, lalu langkah pengembangan PPI, mohon izin ya, yang pertama maaf, Bu Husnul, ada yang ingin disampaikan? Tadi sepertinya membuka mikrofon. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, yang pertama adalah ini ya Bapak Ibu ya, langkah-langkah pengembangan PPI, Bapak Ibu melakukan asesmen ya. Asesmen sudah kita bahas kemarin, bagaimana caranya Bapak Ibu melakukan asesmen, lalu merumuskan tujuan ya, mulai dari jangka pendek, jangka panjang, jangka pendek gitu ya. Terus menetapkan materi pembelajarannya, terus kegiatan pembelajaran dan kemajuan hasil belajar gitu ya. Tugas PPI adalah peserta membuat program ya, nanti Bapak Ibu ada tugas ya. Tugas di PPI itu Bapak Ibu membuat program pembelajaran individu berdasarkan dari hasil asesmen yang sudah Bapak Ibu buat. Kemarin kan tugasnya Bapak Ibu menyusun asesmen. Setelah menyusun asesmen, Bapak Ibu buat program pembelajaran individu. Nah, berikutnya kita buka dulu contoh PPI seperti apa ya. Di LMS juga sudah saya share Bapak Ibu contoh PPI, terus modul PPI di LMS itu juga sudah ada lengkap. Silakan Bapak Ibu buka dan di-download ya. Nanti digunakan untuk contoh Bapak Ibu mengerjakan PPI ini ya. Bentar, saya buka dulu datanya. Ini contoh dari PPI, program pembelajaran individual ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan saya membaca. Program pembelajaran individual. Ini contoh misalkan nama anak siapa, kelas 1, kebutuhan khususnya apa. Kan Bapak Ibu sudah melakukan asesmen kemarin. Sudah tahu dia kebutuhan khususnya apa, ciri-cirinya bagaimana lewat yang Bapak Ibu centang-centang itu kemarin ya. Bapak Ibu sudah melakukan asesmen, sudah tahu, lalu disusun PPI-nya. Terus skor IQ-nya berapa ya. Nah, di PPI ini kan Bapak Ibu tuliskan dulu tujuan jangka panjang, jangka pendek, lalu strateginya seperti apa, medianya, terus evaluasi dan pelaksanaan. Nah, di sini tujuan jangka panjang mampu membaca kata yang terdiri dari 2 suku kata. Mampu menulis kata yang terdiri dari 2 suku kata. Ini PPI-nya. Tujuan jangka panjangnya. Nah, jangka pendeknya mampu menyebutkan setiap huruf yang diberikan oleh guru dengan tepat. Mampu menuliskan setiap huruf yang diberikan oleh guru dengan tepat, lalu mampu menyebutkan gambar yang terdiri dari 2 suku kata. Ya, bola, buku, baju, sapi, roti, dan seterusnya, lalu mampu menyebutkan huruf yang menyusun kata tersebut. Ya, ini untuk kebutuhan khusus anak yang ADHD dan IQ-nya itu borderline ya Bapak Ibu ya. IQ-nya di ambang batas ya. IQ-nya hanya 85. Ini untuk anak kelas 1 SD Bapak Ibu ya. Terus strateginya tentunya nanti Bapak Ibu menyesuaikan ya yang di SMP. Ini contohnya memang yang dibuat SD ya. Terus strateginya menggunakan strategi tanya jawab. Bisa juga dengan praktek langsung atau menulis. Medianya apa saja nanti Bapak Ibu tuliskan. Di sini contohnya kartu gambar dengan sisi gambar dan sisi satunya kata yang terdiri dari 2 suku kata.
Terus dilakukan evaluasi secara lisan, ya, tentang ketepatan membaca huruf, ketepatan menebak gambar, ketepatan menyebutkan suku kata, dan ketepatan membaca kata tanpa melihat gambarnya. Ini pelaksanaannya di kira-kira berapa kali pertemuan Bapak Ibu tuliskan di sini, ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, ini adalah contoh program pembelajaran individu atau PPI, tapi ini untuk SD, untuk SMP nanti menyesuaikan materinya. Ya, jadi di situ dituliskan mulai dari tujuan jangka panjang, pendek, ya, terus strateginya seperti apa, lalu medianya, terus evaluasi dan pelaksanaan. Tuh Bapak Ibu ya, contoh PPI-nya, terus di LMS itu juga sudah saya share Bapak Ibu modul ya. Modulnya ya, walaupun hanya apa namanya ya, tidak sampai berlembar-lembar itu Bapak Ibu ya. Sudah saya share ada sekitar 16 lembar itu tentang penjelasan PPI ya. Sudah saya share di grup di LMS Bapak Ibu ya. Ini ya Bapak Ibu ya, sudah saya maaf ini kenapa ini lagi. Ya, intinya di LMS sudah saya share ya keterangan yang ada 16 halaman itu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk presentasi tugas Bapak Ibu kemarin ya. Silakan yang sudah siap nanti presentasi ya, mempresentasikan apa namanya? Lembar kerja, penyusunan identifikasi dini, asesmen, penyusunan profil peserta didik, silabus dan RPP adaptif. Ya, silakan nanti Bapak Ibu share screen yang sudah siap. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Bu Eli. Untuk ini Bu, saya baru lihat-lihat yang identifikasi dini. Kebetulan kan di kami ada anak berkebutuhan khusus. Di sini yang ada salah satunya adalah jenis hambatan. Ini yang borderline itu ya Bu ya. Misalkan memang dia di bawah rata-rata gitu. Jadi jenis hambatannya adalah borderline gitu. Maksudnya gimana Bu? Iya, di sini kan tertulis di poin ke-8 itu kan jenis hambatan. Ini jenis hambatannya di kami ditulis borderline gitu. Iya, Bu. Gitu. Ya, seperti yang kalau tadi kan PPI, kalau mau diterapkan di mana? Di asesmen yang Ibu tanyakan. Saya baru diidentifikasi dini, Bu. Identifikasi dini, ya. Dituliskan hambatan siswanya apa, misalkan ya IQ-nya borderline, ya di ambang batas gitu, atau ADHD atau autis atau apa itu kan dari hasil asesmen yang Bapak Ibu lakukan. Betul. Oh tapi gini Bu, anak ini kan pernah tes itu SD, bisa dipakai itu Bu? Tes IQ ya Bu? Betul. Kalau bisa di SMP-nya ya ini lagi Bu, diadakan lagi. Oh begitu, dianjurkan untuk dites ulang gitu ya Bu ya? Nah kalau bisa, biasanya kan sekolah itu di awal-awal masuk itu kan ada tes IQ ya Bu. Ibu mengajukan proposal ke sekolah gitu ya, mengundang lembaga psikolog ya, lembaga psikologi. Nah, itu nanti yang mengadakan tesnya. Nah, hasilnya bisa Bapak Ibu gunakan. Anak ini IQ-nya bagaimana gitu ya. Nah, itu kan nanti apa ya? Bisa Bapak Ibu gunakan data gitu lah. Ketika nanti dia kesulitan ada di kelas nanti mengalami kesulitan belajar gitu ya, atau slow learner atau apa. Nah, kan Bapak Ibu bisa mengidentifikasi, coba dibuka dari hasil tes psikologinya. Nah, ini bagaimana gitu ya. Itu kan data itu sangat membantu.
Oke, siap Bu. Tapi karena di sekolah kami belum ada, jadi bisa Ya. nggak kalau pakai data dari yang SD ini, Bu? Oh, kalau untuk tugas ini boleh ya. Yang penting Bapak Ibu ada dasarnya, boleh digunakan. Dan nanti segera Bapak Ibu mengajukan ke sekolahnya untuk melakukan tes psikologi itu ya, Bu Eli. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu Emi. Ya, sama-sama Bu. Tapi kan kita melakukan asesmen juga tidak hanya dari tes psikologi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan bisa mengasesmen kondisi belajarnya bagaimana gitu ya. Kondisi setiap anak itu bagaimana pada saat pembelajaran. Nah, itu kan bisa digunakan sebagai dasar asesmen. Nah, setelah tahu asesmennya kan Bapak Ibu mulai menulis PPI-nya ya. PPI-nya sesuai dengan kondisi setiap anak ya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan atau silakan yang sudah siap untuk share screen materi sebelumnya. Ibu mau nanya, kalau untuk PPI berarti tidak ada hubungannya sama RPP atau silabus ya Bu ya? Maksudnya benar-benar perkembangan anaknya kan ya? Yang diisi ya di kolom itu ya? Oh gitu. Ya, kalau PPI ini kan dari hasil asesmen ya, program pembelajaran setiap individu, ya kan? Gitu. Ya, jadi itu kan Ya. dari hasil need assessment terus dibuat programnya, baru setelah itu kan Bapak Ibu kalau programnya seperti ini, langkah-langkahnya seperti apa kan ditulis di RPP-nya kan begitu. Di silabusnya begitu Bu Kartika. Jadi bisa berkaitan sama RPP-nya Bu ya, sama silabusnya? Iya, PPI bisa itu ya? berkaitan. Iya, bisa berkaitan. Karena kalau PPI kan untuk setiap anak, kalau RPP itu untuk tadi bedanya kan itu ya, PPI untuk setiap anak sesuai dengan kondisinya, kondisi kebutuhan khususnya. Kalau RPP kan untuk semua siswa, bedanya di situ. Oh gitu, iya siap. Terima Ya. kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Kartika. Ya, silakan Bapak Ibu share screen tugasnya yang sudah kemarin, silakan. Untuk menambah nilai keaktifannya nanti silakan tugas-tugas kemarin. Boleh Bapak Ibu identifikasi dini atau asesmennya dulu. Ibu, mohon maaf kalau misalkan presentasi salah satu yang dikerjakan LK-nya nggak apa Ibu ya? Nah, boleh silakan Pak Farur. Boleh salah satu nanti yang lain bagian lain saya tapi ke Pak Farur. Ini saya juga lagi aksesnya di HP jadi agak ribet dikit ya Bu ya. Iya Pak, ya silakan kami tunggu. Mohon izin share yang profil penyusunannya Bu ya. Ya. Penyusunan profil peserta didik. Sambil menunggu Pak Fahrur share screen, boleh nanti yang lain menyiapkan ya. Kalau Pak Fahrur sudah penyusunan profil, yang lain boleh identifikasi dini atau asesmen atau RPP atau silabus, silahkan disiapkan. Yang sudah siap nanti setelah Pak Fahrur langsung presentasi. Karena ini hari terakhir Bapak Ibu. Mohon maaf, ya. apakah sudah tampil yang saya share Ibu? Oh, belum. Belum ada Pak Farur. Agak ini ya. Share. Oh, host. Di sini ada tulisannya ini, Bu. Hanya host yang bisa. Hanya host ya yang bisa ya. Sebentar Pak, sebentar. Bisa nggak ya saya pindah ke Pak Fahrur sebentar? Oh tidak bisa ya, karena saya juga co-host bukan ini ya, bukan adminnya. Iya. Pak Fahrur sudah dikumpulkan di LMS belum? Kalau sudah, saya share dari sini ya. Udah saya. Oke. Profil penyusun ya Bu ya. Mohon maaf.
Ya, ini profil penyusun sudah 9 orang ya, baru 9 orang yang mengumpulkan ya. Bentar, saya cari ibunya Pak Fahrul. Jadi di profil penyusunan profil peserta didik berkebutuhan khusus ini 9 orang yang sudah mengumpulkan Bu Erna, Bu Astarina, Bu Ika, Bu Sarinawati, Bu Vicky Akmala, Bu Vicky Akmala, Pak Fahrul Rosi, Bu Kartika Nur Asmi, sambil saya ngecek LMS-nya Bapak Ibu ya. Iya, iya Dan Ibu. kita Anindya dan Bu Hayu Herdiani. Ini yang sudah mengumpulkan LK penyusunan profil. Penyusunan profil peserta didik berkebutuhan khusus. Ini saya buka LK-nya Pak Fahrul. Ada 2 ini Pak yang dikumpulkan. Ada LK profil, sebentar Pak, saya share ya. Ini Pak Fahrul ada 2 LK profil penyusunan PDBK 1 dan 2. Yang mana Pak? Sama ya? Pak Fahrul termute, punten. Mohon maaf yang satu Ibu. Yang satu. Iya. Terima kasih sebelumnya Bu. Ya, sebentar saya buka dulu. Bentar Pak ya. Ini ya Pak Fahrul ya. Iya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eni yang sudah memberikan waktu untuk saya presentasi hasil LK profil siswa. Adapun presentasi atau LK profil penyusun yang saya buat yaitu profil siswa peserta didik instansi di SMP Negeri 290 Jakarta. Nama siswanya yaitu atau PDBK Febrio Dwi Prabowo. Tempat tanggal lahirnya di Jakarta 14 Februari 2009. Berjenis kelamin laki-laki, alamatnya di Rusun Marunda. Karena memang di 290 memang kebanyakan dari zonasi atau rumah susun Marunda. Nah, kalau dari faktor akademik, Febrio Dwi Prabowo lemah dalam mengerjakan tugas-tugas latihan di sekolah dan rumah, kurang memperlihatkan perhatiannya terhadap apa dan bagaimana tugas itu dapat diselesaikan dengan baik, serta sangat tergantung pada guru dan orang tuanya, terutama dalam membuktikan kebenaran pengetahuan yang sedang dipelajarinya. Kemampuan IQ-nya berkisar 60 sampai 90. Boleh di... Oh ya, ya Pak. Nah,
sehingga sulit diharapkan memiliki perkembangan intelek yang baik. Yang kedua, dari faktor kemandirian. Nah, dari yang saya cari tahu juga dari orang tuanya tentunya. Nah, kemandirian pada saat bangun tidur, bisa bangun sendiri, bangun tidur artinya secara mandiri tanpa harus dibangunkan. Mandi juga seperti pada anak normal, ya, mandi tanpa harus dimandikan, dan makan pun juga tanpa bergantung pada orang tua, jadi bisa mengambil sendiri. Nah, bila ada PR, Ananda Febrio ini mau mengerjakan, hanya saja perlu pendampingan orang tua. Nah, di sini lagi orang tua juga bersabar, karena setiap yang dibimbing oleh orang tua kadang daya ingatnya kurang, artinya yang hari ini ngomong A, kemudian beberapa detik kemudian udah lupa lagi. Nah, yang ketiga yaitu dari faktor kesehatan. Nah, di sini Ananda Febrio lahirnya normal, tapi masuk inkubator selama 2 minggu. Nah, dari cerita yang disampaikan oleh ibunya, kebersihan diri cukup dan tidak berkacamata. Nah, di samping itu juga tangan suka berkeringat dan juga sekujur badan berkeringat. Nah, namun ketika dicek di pihak medis atau puskesmas terdekat, alhamdulillah tidak ada penyakit yang serius pada Ananda Febrio. Mohon maaf Bu, boleh dilanjut. Nah, berikutnya yaitu faktor sosial atau emosi. Nah, dalam berkomunikasi, Ananda Febrio masih terkesan pemalu. Nah, hal itu memang terbukti ketika di dalam kelas juga selalu menundukkan wajah, jadi tidak terkesan tidak menatap ke depan, atau ketika guru memaparkan atau menjelaskan materi juga jarang memperhatikan, artinya lebih banyakkan menunduk. Juga di rumah juga sama, di lingkungan tempat tinggalnya lebih terbuka sama hanya orang tuanya saja. Di sekelilingnya mungkin lebih menutup diri, jadi terkesan lebih pemalu anaknya. Nah, berikutnya yaitu faktor keluarga, tinggal bersama orang tua. Mohon maaf, di sini belum sempat diubah, itu ada 4 saudara. Anak pertama dari keempat bersaudara, ayahnya karyawan swasta, ibunya berjualan warung sembako, dan saya mungkin ya sudah beberapa kali ke rumah Febrio. Dan orang tuanya di sini juga menyadari keadaan putranya dan sangat kooperatif dan sangat kooperatif. Hal itu juga terbukti ketika ada surat panggilan ke sekolah mengenai perkembangan Febrio, kedua orang tuanya bisa hadir ke sekolah. Dan lingkungan keluarga juga sangat mendukung. Berikutnya Ibu, mohon maaf. Faktor motorik, Febrio Dwi Prabowo mampu mengatur gerak tangan, mampu mengkoordinasikan gerak tangan dan kaki, mampu melakukan gerakan berulang-ulang, mampu mengendalikan gerakan tubuh. Dari diagnosa hasil, adanya hambatan-hambatan dalam belajar, akibatnya menimbulkan kesulitan sehingga Ananda Febrio lamban dalam melaksanakan pembelajaran. Kesimpulannya, dilihat dari profil Ananda Febrio diduga sebagai lamban belajar. Nah, demikian barangkali yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf, nanti barangkali bisa ditambahkan oleh Bu Eni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrul Rosi, luar biasa sekali profil yang sudah dibuat ya. Profil peserta didik berkebutuhan khusus ya. Ini jadi siswanya
Dihilangkan saja Oh iya, karena ya. sudah ada peserta didik, saya tadi bingung. Iya. Ya, di profil peserta didik berkebutuhan khusus ya. Nah, ini nama siswanya Febrio Dwi Prabowo ya dari Jakarta. Nah, Bapak Ibu di sini adakah yang ingin diberikan tambahan atau pertanyaan? Silahkan terkait presentasi dari Pak Fahru Rosi. Ada tanggapan dari Bapak Ibu, ada masukan atau pertanyaan terkait dengan profil peserta didik berkebutuhan khusus yang sudah dipresentasikan oleh Pak Fahru Rosi. Di sini Pak Fahru Rosi sudah menjelaskan detail Bapak Ibu dari faktor akademiknya itu Febrio lemah dalam mengerjakan tugas-tugas latihan di sekolah dan di rumah. Ya, terus ada faktor kemandiriannya, faktor kesehatan. Ya, ada yang menyalakan mikrofon, ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya Bu, saya mau bertanya. Ya, Bu Ayu, silakan. Iya kan kalau ini itu saya lihat sama seperti contoh ya faktor-faktor, bagian-bagian faktor-faktornya. Ya. Ada sampai ke diagnosa. Kalau karena saya kan baru ya guru BK baru di sekolah ini, kalau hanya beberapa faktor saja yang saya tuliskan tidak apa-apa Bu. Oke. Kalau yang dituliskan Bu Ayu apa saja di situ? Iya, saya mungkin hanya tahu tentang faktor akademik, lalu tentang sosial emosinya di sekolah, Ya. faktor motoriknya di sekolah, seperti itu. Kalau ke arah faktor keluarga, kesehatan, saya belum tahu gitu, Bu. Oh gitu, iya. Oke, sebenarnya sih Bapak Ibu ya, ini kan profil peserta didik berkebutuhan khusus ini mempermudah Bapak Ibu ya dalam penanganannya gitu ya. Kira-kira langkah-langkah apa berikutnya yang harus dilakukan gitu ya. Jadi sebenarnya ini lebih lengkap, lebih mempermudah Bapak Ibu gitu, karena data-datanya di situ juga lengkap gitu. Misalkan faktor akademik ini kan bisa juga bekerja sama dengan guru-guru lain gitu ya di mapel, di tiap-tiap mapel itu seperti apa si anak ini gitu ya. Jadi kan bisa bekerja sama dengan guru mapel ya, bisa kerja sama dengan orang tua di rumah, informasi dari orang tuanya, informasi dari teman-teman itu juga bisa dimasukkan ya di profil ini gitu ya. Bisa Ibu home visit gitu ya, kunjungan rumah sambil menanyakan ke orang tua bagaimana perkembangan anak di rumah, ada masalah apa, ada kesulitan apa, sehingga di situ Bapak Ibu bisa mendapat informasi ini ya, mulai dari kemandirian, kesehatan ya. Kalau sosial emosi ini kan Bapak Ibu bisa observasi ya, mengamati si anak ini bagaimana sih perilakunya di kelas, perilakunya di sekolah itu seperti apa. Itu kan bisa dimasukkan di faktor sosial emosi. Faktor keluarga ini bisa didapat dari keluarganya. Kalau faktor motorik juga bisa, faktor motorik bisa dengan guru-guru mapel yang ada di kelasnya, dengan wali kelasnya gitu ya. Nah, diagnosa ahli, kalau diagnosa ahli ini membutuhkan ya bisa dengan psikolog, bisa dengan SLP terdekat, dengan guru pendamping khusus yang tadi itu Bapak Ibu bisa mengundang ke sekolah sehingga bisa mendiagnosis kalau ada seperti ini kira-kira ini gejalanya apa Bu dan bagaimana tindak lanjut selanjutnya gitu, tindak lanjutnya berikutnya seperti apa. Begitu Bu Ayu. Iya Bu, saya paham. Tapi kan ini maksudnya tugas ini kan harus segera diupload ya. Tidak memungkinkan untuk home visit dalam waktu dekat gitu Bu. Kalau misalnya untuk tugas yang diupload hanya seadanya tidak apa-apa. Oh, maksudnya kalau untuk tugas ya. Kalau untuk tugas ya boleh ya. Tapi kan kalau mau lebih lengkap bisa Ibu konsultasi dengan guru BK-nya, dengan guru kelasnya, tanya-tanya
si A ini bagaimana di kelas kan bisa dimasukkan di sini, Bu. Telepon kan bisa gitu ya. Biar datanya di sini lebih lengkap lagi. Itu Bu Ayu ya, sekaligus nanti di penerapan di sekolahnya juga kalau bisa Bapak Ibu semakin banyak yang Bapak Ibu dapat ya informasi tentang si anak itu, ini kan mempermudah Bapak Ibu ya data-data ini ya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu datanya, oh si A itu seperti ini, gitu ya. Datanya semakin banyak, semakin lengkap, semakin membantu Bapak Ibu. Nah, Bu Ayu kalau bisa, ini kan masih ada waktu ya siang ini, silakan tanya-tanya ke guru kelasnya, boleh telepon ke orang tuanya, kira-kira bagaimana perkembangannya di rumah, yang itu bisa jadi tambahan data untuk Ibu masukkan ke sini. Nah ini kan bisa dilanjut nanti, walaupun tidak untuk tugas, dilanjut penanganannya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Gitu Bu Ayu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ayu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Boleh memberikan masukan juga boleh terkait dengan tugas dari Pak Fahrur. Ada lagi, Ibu? Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk Pak Fahrur dan Bu Ayu tadi ya. Berikutnya Bapak Ibu, mungkin satu lagi ya, ada yang ingin presentasi, boleh. Saya boleh deh Bu, silabusnya Bu. Saya coba presentasi silabus. Ya, silakan Bu Kartika. Share screen nggak bisa ya Bu, saya lagi pakai HP soalnya. Oh, Ibu nggak bisa share screen. Iya. Yang kira-kira yang siap share screen Bapak Ibu, karena memang di saya harus buka LMS, harus download dulu dan itu agak lama juga Bu ya. Kalau mungkin ada yang sudah siap share screen boleh terlebih dahulu. Selain Bu Kartika, terima kasih Bu Kartika. Ya, kita tunggu dulu yang teman-teman yang siap share screen. Silakan Bapak Ibu. Tidak bisa share screen, Bu. Ya, Ibu siapa? Ya, Bu. Nggak bisa, Saya, Bu. Bu Sarina atau Bu Ayu? Bu Sarina. Bu Ya, Sarina Bu. mau share screen? Iya, Bu. Dicoba ya, Bu ya. Iya, silakan Bu Sarina. Sebentar, Bu. Silabus. Bacaannya ini, Bu, dari host. Iya, dari host. Tadi juga Pak Fahrur ya Allah, saya lupa. Ya Bapak Ibu, maaf saya lupa. Ya. Tadi sama seperti Pak Fahrur, mohon maaf. Karena memang ini kita ada di breakout room ya, co-hostnya hanya satu. Ya, sekali lagi saya mohon maaf, saya lupa. Ya, mohon maaf Bu Sarina dan Bu Kartika, terima kasih sudah berinisiatif untuk share screen, namun terkendala karena co-hostnya hanya satu gitu ya. Dan kalau saya yang share screen itu lama juga Bapak Ibu, saya harus buka dulu dari LMS, saya download, itu downloadnya juga agak lama tadi seperti Pak Fahrur ya. Dan ini sudah jam 11 lebih ya. Baik, mungkin untuk presentasi cukup perwakilan dari Pak Fahrur tadi ya, karena keterbatasan akses untuk menjadi co-host. Nah, selebihnya Bapak Ibu silahkan dilanjutkan ya, mengerjakan atau mengakses LMS ya. Tolong sekali lagi Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat saya ya, mohon LMS-nya itu benar-benar dibuka, di-download, biar pelatihan ini membawa manfaat buat Bapak Ibu semua. Karena kalau kita hanya mengandalkan Zoom itu hanya 2 jam Bapak Ibu ya. Zoom-nya ini hanya 2 jam, selebihnya Bapak Ibu lebih banyak beraktivitas di LMS ya. Lebih banyak beraktivitas di LMS. Nah, saya ingatkan lagi mungkin ada yang baru bergabung ini ya.
Sudah 40-an, pasti ada beberapa yang baru bergabung. Untuk teknis LMS-nya ya, saya ingatkan sekali lagi sebelum saya tutup karena ini juga pertemuan yang terakhir ya. Bentar saya share screen lagi. Bapak Ibu, sekali lagi mohon diakses LMS-nya untuk memenuhi JP ya. Pelatihan ini kan berapa JP ya? Kalau nggak salah 32 JP ya. 32 JP itu Bapak Ibu sinkronusnya, tatap mukanya hanya 2 jam. Selebihnya adalah asinkronus, yaitu lewat LMS. Harapannya Bapak Ibu benar-benar mengakses LMS ini. Semua materi sudah kami upload di sini Bapak Ibu ya. Semua materi sudah kami upload di sini. Ya, silahkan dibuka LMS-nya, di-download semua materi-materinya. Setiap hari juga sudah saya jelaskan per materi, mulai dari materi 1 sampai 3, beserta contoh-contohnya. Tinggal Bapak Ibu dikerjakan LMS-nya ya, sekali lagi mulai dari materi 1, itu pengantar pendidikan inklusi, keberagaman kondisi anak, kemarin sudah saya jelaskan di PowerPoint-nya, di Zoom ya. Tinggal Bapak Ibu mengerjakan LK1-nya dan LK2. LK1 ini baru 31 orang dari 52. LK2 baru 26 dari 52. Dan di materi 2, kita kemarin sudah membahas kurikulum adaptif ya, bagaimana kurikulum itu menyesuaikan anak berkebutuhan khusus. Jadi bukan anak berkebutuhan khusus atau PDBK yang menyesuaikan kurikulum. Kemarin sudah kita bahas. Termasuk bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi, membuat asesmen, plus contoh-contohnya sudah lengkap di sini. Ya, bagaimana contoh instrumen identifikasi dini seperti yang dibuat Pak Fahrur, contoh profil PDBK. Maaf tadi Pak Fahrur contoh ini ya, profil peserta didik berkebutuhan khusus, contoh silabus, RPP, ya, yang adaptif ya. Contohnya sudah ada, tinggal Bapak Ibu membuat sesuai contoh ini disesuaikan dengan kondisi peserta didik Bapak Ibu, PDBK Bapak Ibu ya. Dibuat LK identifikasi dini. Berarti ini Bapak Ibu membuat identifikasi dini, buka contoh identifikasi dini. Terus Bapak Ibu Iya. Ya Bu, apa yang disampaikan? Bu, tolong di-mute dulu, Bu. Iya, terima kasih. Saya tidak bisa mute karena saya share screen ya. Ini enggak nampak di saya. Ya, mohon maaf karena ini pertemuan terakhir harus benar-benar saya perjelas Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu lembar kerjanya menyusun identifikasi dini. Ya, jadi yang menyusun contohnya Bapak Ibu buka di sini gitu. Tinggal di sini diupload. Ya, ini baru 12 orang yang mengumpulkan. Lalu LK assessment. Ini Bapak Ibu membuat asesmen seperti contoh, buka contohnya asesmen di sini. Tinggal Bapak Ibu menyusun sesuai contoh. Terus penyusunan profil peserta didik berkebutuhan khusus seperti Pak Fahrur tadi. Buka contohnya ya. Terus LK menyusun silabus adaptif. Ya, ini baru 10 yang mengumpulkan. Lalu RPP adaptif, contohnya juga sudah ada dibuka terus disusun sesuai contoh dan sesuai dengan kondisi peserta didik di sekolahnya. Ini baru 8 dari 52. Terus hari ini materi terakhir yaitu program pembelajaran individu. Sudah saya jelaskan tadi PPI itu seperti apa, contoh-contohnya. Termasuk modul di sini sudah ada semuanya. Tinggal Bapak Ibu mengerjakan LKPPI sesuai contoh yang ada. Tuh Bapak Ibu ya, tugas terakhir. Nah ini karena
Hari ini hari terakhir, besok sudah penutupan. Tugasnya saya tunggu Bapak Ibu ya. Besok sebelum penutupan kalau bisa sudah terupload semuanya. Gitu ya. Jadi besok sekitar jam 12 Bapak Ibu ya. Saya tunggu biar saya segera bisa memberikan penilaian di sini. Karena di sini nanti ada grade yang harus saya masukkan. Saya ada laporan ke P2KPTK, penilaian untuk Bapak Ibu gitu ya. Walaupun grade-nya nanti Bapak Ibu tidak bisa melihat gitu ya. Saya ini ya saya buat untuk privat ya. Mohon nanti Bapak Ibu dikumpulkan, dibuka LMS-nya biar ini LMS ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Dan pelatihan kita yang sudah diadakan oleh P2KPTK 2 ada manfaat buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu ini beruntung ya, P2KPTK ini istilahnya punya kemauan untuk mengadakan pelatihan seperti ini. Di daerah-daerah Bapak Ibu ya, itu sampai gurunya itu mendatangkan saya Bapak Ibu. Biaya pribadi saking pengennya ada pelatihan. Ini Bapak Ibu difasilitasi ya, dimanfaatkan sebaik mungkin agar ada manfaat untuk sekolah Bapak Ibu, ada manfaat untuk peserta didik di sekolah Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Jadi tolong materi-materinya benar-benar di-download, tidak hanya mendapat sertifikat saja, mohon maaf, tapi benar-benar membawa perubahan buat sekolah Bapak Ibu, buat peserta didik Bapak Ibu di sekolah. Ya, hanya itu saja pesan saya Bapak Ibu ya, karena saya merasa bertanggung jawab sebagai narasumber yang diundang oleh P2KPTK 2. Saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu, dan itu nanti ada pertanggungjawabnya di akhir ya. Saya mengajar itu apa yang sudah diperoleh Bapak Ibu gitu ya. Begitu juga Bapak Ibu selama pelatihan berhari-hari ini apa yang diperoleh ya. Monggo silahkan di-download materinya sambil dikerjakan LK-LK-nya. Itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak ini Bapak Ibu ya, karena aduh ya Allah, saya lihat yang mengumpulkan tuh baru sedikit gitu ya. Terus ada yang, Bu, saya kemarin nggak ikut. Ini itu, mohon maaf gitu ya. Kita hanya Zoom 2 jam gitu. Kalau misalkan nggak ikut, ya Bapak Ibu maksimalkan sekali lagi di LMS. Tujuan LMS itu agar Bapak Ibu yang tidak ikut dibuka secara mandiri, belajar mandiri gitu nanti di sana. Ya, dan sebenarnya di LMS itu bisa berdiskusi juga dengan teman-teman. Kalau WA masih saya kunci sementara karena WA itu inisiatif saya sendiri Bapak Ibu. Karena saya dari 52 ini mana gitu kok nggak ada sama sekali, di LMS juga nggak ada. Akhirnya saya inisiatif buat grup untuk mempermudah kita komunikasi gitu ya. Makanya saya kunci biar pengumumannya tidak tertutup. Kalau di grup yang bersama itu kan terbuka, silakan Bapak Ibu diskusi di sana gitu ya, diskusi dengan teman-teman yang lain ya, seperti itu. Ya, terus setiap pertemuan saya tunggu ada pertanyaan atau tidak. Juga tidak ada yang bertanya, semua menutup kamera, saya ngomong sendiri. Mungkin hanya beberapa ya, Bu Sarina, Pak Fahrur, Bu Erni yang dari awal membuka kamera, Bu Ayu, Bu Husnul, Bu Erna, Bu Asterina, ya, terus Bu Halimah, ya, berapa yang membuka kamera. Mungkin kalau terkendala ada ini boleh izin gitu ya, maaf Bu, saya menutup kamera karena ada rapat wali murid gitu ya. Biar saya tuh tidak ngomong sendiri. Kalau Bapak Ibu ngajar, kameranya ditutup, coba Bapak Ibu bagaimana perasaannya gitu ya. Itu Bapak Ibu ya dari saya. Saya kira Bapak Ibu sudah dewasa semuanya, ini pembelajaran andragogi. Saya tidak bermaksud untuk mengatur-atur Bapak Ibu ya, karena sudah sama-sama dewasanya, sudah tahu apa yang harus dilakukan, begitu ya Bapak Ibu. Karena ini hari terakhir, dengan rendah hati Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya minta maaf apabila ada kesalahan saya pribadi, kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekali lagi ini karena tanggung jawab saya harus memberikan penilaian
saya harus memberikan laporan kepada Ketua KPTK 2, begitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan bisa bertemu. Mohon maaf juga kita LMS-nya belum selesai. Nanti kita kerjakan Bu. Sama-sama Bu. Ya, ya, Bu Erni. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Silakan Bu. Ibu. Ya, mohon maaf ya Bu Erni kalau kita lama ngerjainnya Bu, tapi pasti kita tanggung jawab kita kerjakan ya. Ya, ya Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah jam 11:15. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Erni, mohon maaf ya Bu. Sekali lagi kita kerjain Bu tugasnya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Erni. Oke, terima kasih. Untuk melanjutkan aktivitas, izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Erni. Mohon maaf ya Bu, kita pasti kerjain Bu. Halo Bu Erni. Terima kasih Bu Erni.